Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentinsa Mesir dengan NIM 25105111099. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah agar kita mampu mengenali struktur dasar program C++, memahami proses kompilasi dan eksekusi, serta dapat menulis dan menjalankan program sederhana. Pertama, apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman yang bersifat compiler atau terkompilasi. Artinya, kode program yang kita tulis harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh compiler menjadi bahasa mesin sebelum dapat dijalankan. C++ dikenal sebagai bahasa yang memiliki performa yang tinggi dan sering digunakan dalam pengembangan sistem, aplikasi, maupun software yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan. Secara struktur, program C++ memiliki beberapa komponen dasar yang wajib kita pahami sebelum masuk ke konsep berikutnya. Bagian yang pertama ada hashtag include IOStream. Ini adalah library yang digunakan untuk menangani proses input dan output pada program. Tanpa library ini, perintah seperti code dan chain tidak dapat digunakan. Selanjutnya, terdapat fungsi utama yaitu integer main. Fungsi ini merupakan titik awal eksekusi program. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main, karena dari sinilah program mulai dijalankan. Nah, di dalam fungsi main biasanya terdapat beberapa perintah penting, seperti code digunakan untuk menampilkan output ke layar, ada chain digunakan untuk menerima input dari pengguna, ada return, null, yang berfungsi untuk menandakan bahwa program ini telah selesai. Selanjutnya, dalam C++ juga terdapat konsep penting, yaitu fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dalam C++ adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan dari fungsi itu adalah untuk membuat program lebih terstruktur, lebih rapi, mengurangi pengulangan kode, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program, membuat program lebih mudah dipahami. Contohnya, dalam slide ini dibuat suatu fungsi yang bernama sapa, bertipe void. Di dalamnya ada menampilkan teks hello world. Kemudian, di dalam fungsi main, kita tinggal memanggil saja fungsi yang telah kita buat, yaitu sapa. Selanjutnya, C++ juga memiliki standar template library atau STL. STL menyediakan struktur data seperti vector, list, set, dan map yang memudahkan pengelolaan data. Untuk mengakses elemen dalam struktur tersebut digunakan yang disebut iterator. C++ juga mendukung beberapa konsep penting lainnya, seperti yang kita tahu ada array, pointer, mereka berhubungan dengan manajemen memori. Lalu ada overloading, yaitu penggunaan nama fungsi yang sama dengan parameter yang berbeda. Ada exception handling, dia menggunakan try, throw, dan catch untuk menangani kesalahan agar program tetap berjalan dengan baik. Setelah kita mengetahui dasar teori, kita akan mencoba praktik. Langkah pertama adalah membuka Visual Studio Code dan membuat file dengan ekstensi .cpp. Di sini saya mencontohkan lat1.cpp. Kemudian kita menuliskan struktur dasar program dari mulai include IOStream using namespace std, integer main. Dalam fungsi main, kita dapat menuliskan perintah. Code berfungsi untuk menampilkan teks tersebut ke layar menggunakan operator insertion, yaitu simbol untuk memasukkan data ke dalam output, bentuknya seperti panah ke kiri, sedangkan NL berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya setelah teks ditampilkan. Setelah program ditulis, kita simpan file tersebut, dan untuk menjalankannya, kita membuka terminal dan mengetik g++ lat1.cpp-o lat1. Nah, perintah yang pertama ini digunakan untuk mengcompile program, lalu perintah yang kedua digunakan untuk menjalankan hasil kompilasi. Selanjutnya ada tugas mandiri yang telah saya kerjakan. Di sini, kita akan meminta user untuk memasukkan waktu dalam jam dan menit. Jika format dan nilai yang dimasukkan itu valid, nanti program akan menampilkan sapaan yang sesuai dengan waktunya, apakah pagi, siang, atau malam.